Abul Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Hazzaz An-Nihawandi adalah putra seorang pedagang barang pecah belah, dan keponakan dari Sari As-Sakati. Ia adalah teman akrab Al-Muhasibi, yang merupakan penyebar besar aliran waras Sufisme. Ia telah mengembangkan sebuah doktrin teosofi yang mempengaruhi keseluruhan mistisme ortodoks Islam. Teorinya yang dijelaskannya kepada tokoh-tokoh semasanya, masih dapat kita temukan hingga saat ini. Ia meninggal pada tahun 198 Hijriyah, 910 Masehi di Baghdad, sebagai ketua dari sebuah aliran yang besar, dan berpengaruh luas. Sejak kecil, Abul Qasim Al-Junaid sudah merasakan kegelisahan spiritual. Ia adalah pencari Allah yang tekun, penuh disiplin, bijaksana, cerdas, dan mempunyai intuisi yang tajam. Pada suatu hari ketika kembali dari sekolah, Abul Qasim Al-Junaid mendapatkan ayahnya sedang menangis. "Apakah yang terjadi?" tanya Junaid kepada ayahnya. "Aku ingin memberi sedekah kepada pamanmu Sari, tetapi ia tidak mau menerimanya," ayahnya menjelaskan. "Aku menangis karena seumur hidupku baru sekarang inilah aku dapat mengumpulkan uang 5 dirham. Tetapi ternyata, pemberianku tidak pantas diterima oleh salah seorang sahabat Allah. Berikanlah uang itu kepadaku, biar aku yang akan memberikannya kepada paman. Dengan cara ini, tentu ia mau menerimanya," kata Junaid. Uang 5 dirham itu diserahkan ayahnya, dan berangkatlah Junaid ke rumah pamannya. Sesampainya di tujuan, ia mengetuk pintu. "Siapakah itu?" terdengar sautan dari dalam. "Junaid," jawabnya. "Bukalah pintu dan terimalah sedekah yang sudah menjadi hakmu ini." "Aku tidak mau menerimanya," Sari menyahut. "Demi Allah yang telah sedemikian baiknya kepadamu, dan sedemikian adilnya kepada ayahku, aku meminta kepadamu, terimalah sedekah ini," Junaid berseru. "Junaid, bagaimanakah Allah telah sedemikian baiknya kepadaku, dan sedemikian adilnya kepada ayahmu?" Sari As-Sakati bertanya. "Allah berbuat baik kepadamu," jawab Junaid, "karena telah memberikan kemiskinan kepadamu. Allah berbuat adil kepada ayahku karena telah membuatnya sibuk dengan urusan-urusan dunia. Engkau bebas menerima atau menolak sedekah. Tetapi ayahku, baik secara rela maupun tidak, harus mengantarkan sebagian harta kekayaannya kepada yang berhak menerimanya." Sari sangat senang mendengar jawaban itu. "Nak, sebelum menerima sedekah itu, aku telah menerima dirimu." Sambil berkata demikian, Sari As-Sakati membukakan pintu dan menerima sedekah itu. Untuk Junaid disediakannya tempat yang khusus di dalam lubuk hatinya. Abul Qasim Al-Junaid baru berumur 7 tahun. Ketika Sari As-Sakati membawanya ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Di Masjidil Haram, 400 syekh sedang membahas sikap syukur. Setiap orang di antara mereka, mengemukakan pendapatnya masing-masing. "Kemukakan pula pendapatmu," Sari mendorong Junaid. Maka berkatalah Junaid, "Kesyukuran berarti tidak mengingkari Allah dengan karunia yang telah dilimpahkannya, atau membuat karunia-Nya itu sebagai sumber keingkaran." "Tepat sekali, wahai pelipur hati muslim-muslim sejati," seru ke-400 syekh tersebut. Semuanya sependapat bahwa definisi kesyukuran yang dikemukakan Junaid, itulah yang paling tepat. Sari As-Sakati berkata kepada Junaid, "Nak, tidak lama lagi akan menjadi kenyataan bahwa karunia yang istimewa dari Allah kepadamu adalah lidahmu." Junaid tidak sanggup menahan tangisnya ketika mendengar kata-kata pamannya itu. "Bagaimanakah engkau memperoleh semua pengetahuan ini?" Sari bertanya kepadanya. "Dengan duduk mendengarkanmu," jawab Abul Qasim Al-Junaid. Abul Qasim Al-Junaid lalu kembali ke Baghdad dan berdagang barang pecah belah. Setiap hari ia menurunkan tirai tokonya dan melakukan salat sunat sebanyak 400 rakaat. Belakangan hari, usaha itu ditinggalkannya dan ia langsung mengunci diri dalam sebuah kamar di rumah Sari. Di dalam kamar itulah, ia menyibukkan diri untuk menyempurnakan batinnya. Dan di situ pula,
Ia membentangkan sajadah ketekunan, sehingga tidak sesuatu hal pun, selain Allah yang terpikirkannya. Selama 40 tahun Abul Qasim Al-Junaid menekuni kehidupan mistiknya. 30 tahun lamanya. Setiap selesai salat Isya, ia berdiri dan mengucapkan Allah Allah terus-menerus hingga fajar. Dan melakukan salat subuh tanpa perlu berwudu lagi. Setelah 40 tahun berlalu, Abul Qasim Al-Junaid berkisah, "Timbullah kesombongan di dalam hatiku, aku mengira bahwa tujuanku telah tercapai. Segeralah terdengar olehku suara dari langit yang menyeru kepadaku.